masyarakat desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu warga. Kalau boleh tahu nama ibu siapa, Bu? Mardiana. Mardiana. Udah berapa lama Bu? 30 tahun. Oh, lebih 30 tahun Bu. Bagaimana cara masyarakat di sini untuk mengelola sumber daya yang ada di seperti ikan atau bikin laut dan bagaimana cara mengelolanya, mungkin dijadikan mesin atau bagaimana? Dijadikan masukkan di perusahaan Perusahaan apa yang biasanya dan dibuat supaya itu ada pembeli minyak, supaya ada ongkos toh, jadi situ dikasih kumpul kan, dan dikeluarkan ongkos dulu baru kita mengambil hasil itu toh. Seperti itu karena baru minyak sekarang toh menarik. Berarti ada kenaikan harga juga yang terjadi. Tidak juga terlalu naik bang. Terus apa masalah yang dihadapi masyarakat pulau sini dalam mencari mata pencarian? Mungkin kekurangan alat kah, atau biasa sumber dayanya yang tiba-tiba kayak menurun, atau apa? Masalah Kekurangan alat juga, kekurangan alat ini. seperti kalau kita mau kirim jaring susah juga alat. Kasih kumpul uang baru beli itu, seperti juga itu. Ada juga yang mau yang pergi ke laut, tidak ada alat-alat. Kalau tidak ada alat-alatnya biasanya pakai apa? Juga memancing di perahu kecil. Kalau misalnya pemerintah tuh suka mengirim kayak bantuan ke sini ke apa Bu? Kalau pulau-pulau begini kayak ada banyak desa, mungkin desa-desa besar kayak banyak nih. Ada biasanya dalam bentuk alat uang atau mungkin masih alat-alat Masing-masing diserahkan ke satu rumah atau ke kelompok itu pakai dan satu-satu ribuan. Tidak tergantung, jadi ada namanya toh, tergantung pas ada namanya yang dapat. mungkin kayak yang tidak mampu gitu untuk membeli alat gitu deh, kayak tidak semua dia yang dapat gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih jawabannya. Saya akan mewawancarai dua narasumber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah Ramadan dari Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Dan nama saya Hamdan dari Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Sebelumnya boleh tahu namanya kita, Pak? Saya Irfan. Saya Syafir. Mungkin pertanyaan yang pertama itu apakah ada nilai tradisi atau nilai budaya yang dijaga masyarakat sekitar? Sebenarnya sih enggak ada sih kalau untuk nilai tradisi kayak larangan-larangan untuk pergi melaut, tapi di sini tuh biasanya untuk setiap malam Jumat atau hari Jumat enggak ada yang pergi melaut. Mungkin karena untuk menjaga nilai agama saja sih, karena kan untuk sholat Jumat dengan nilai-nilai yang agamis kayak gitu lah. Oh iya. Mungkin yang kedua, apakah ada kerjasama antara masyarakat sekitar dan pemerintah desa untuk mengelola sampah yang ada di desa ini? Tidak ada kerjasamanya ini pemerintah. Ya karena sampah itu kan datanya dari pulau lain, jadi tidak bisa ditangani. Jadi mungkin dibersihkan kini hari, tapi besoknya datang lagi sampah. Entah itu dari pulau lain kah, atau dari masyarakat kah. Jadi ya saran saya sih tidak ada yang mengelola sampah gitu. Terus kalau untuk yang kayak di dalam desanya, misalnya di perumahannya, kan pasti ada sampah dari masyarakatnya. Terus itu sampahnya itu dibuang kemana? Untuk saat ini rata-rata masyarakat di sini tuh masih buang sampah ke laut.
karena masih kurangnya sosialisasi, kurangnya teknologi untuk ininya, terus kurangnya penyampaian tentang bagaimana cara mengelola sampah. Jadi saya rasa memang untuk sampai saat ini tuh belum ada sama sekali kerjasama dari pemerintah mengenai sosialisasi tentang penanganan sampah ini. Kalau adakah saran atau keluhan yang ingin disampaikan kepada pemerintah yang dari masyarakat? Keluhan-keluhan apakah? Kalau keluhan sih ya jelas sih, Banyak. karena lihat kotornya, apalagi kalau air surut begini tuh agak berbau. Terus kalau masalah saran, saya rasa sih cuma perlu sosialisasi ya, sosialisasi terus bantuan masalah mengenai kayak cara pengelolaan sampah, tong sampah, atau nanti sampahnya ini akan kemana setelah dikumpulkan. Itu saja sih kalau dari saya. Baik, selanjutnya kami akan melakukan wawancara dengan saudara Munir, usia Usia 22 tahun. ya Kak, boleh tahu apa mata pencarian Kakak Buat nelayan. sebagai nelayan? Kalau boleh tahu berapa pendapatan yang Kakak dapatkan selama menjadi nelayan, boleh per bulan, boleh per hari? Kalau per bulannya 2.500.000. 2.500.000. Terus berapa lama Kakak sudah menjadi nelayan? Ya sekitaran 7 bulan. Berapa Kak? Sekitar dari SMP. Dari SMP. Oh iya. Kak, kalau boleh tahu dari mata pencarian nelayan Kakak ini, apakah itu dapat memenuhi kebutuhan Kakak, kebutuhan rumah tangga Kakak? Ya lumayan. Lumayan. Iya. Untuk sehari-hari bisa. Oh, baik Kak. Selanjutnya, Bertanya toh Kak, jadi begini, apakah Kakak ada kerjasama dengan nelayan lain? Itu melaut bersama toh? Ada kerjasamanya? Ada. Kalau misalnya ada kalau dalam pembagian hasil laut, apakah itu dibagi secara rata atau ada kecurangan atau ketidakadilan yang terjadi? Tidak, kalau kecurangan tidak ya. Semestinya kan kalau pendapatan misalnya dibagi rata lah untuk bos satu, kapal satu, untuk yang ABK satu. Oh, begitu toh? Iya. Pada itu adakah masalah-masalah tertentu yang dihadapi sebagai seorang nelayan? Contohnya dalam hal cuaca ataupun kerusakan alat-alat begitu? Ya sering. Yang biasa misal gara-gara cuaca atau jaring robek atau mesin yang rusak. Bagaimana cara Kakak dalam mengatasi hal tersebut? Bagaimana Apakah cara balik? Ya balik, biasa balik lah, atau lagi ke sini. atau tidak dikerja lah. Kalau bisa dikerja kerja dulu. Kalau enggak bisa diperbaiki baru kita pulang.